Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Ibu Irma di Jakarta. Pak Agus, perusahaan kami berbentuk PT, pada awal berdiri menggunakan tarif PPh final UMKM 0,5% selama 2 tahun. Di tahun ketiga sampai keempat menggunakan tarif PPh pasal 17 Undang-Undang PPh 22%. Lalu di tahun kelima jika PT tersebut berganti menggunakan tarif PPh final 10% sewa karena usahanya berubah menjadi persewaan tempat, apakah diperbolehkan? Mengingat pengisian SPT tahunan berbeda. Dan pertanyaan berikutnya adalah apabila ada kerugian tahun lalu apakah bisa dikompensasi? Ibu Irma di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susantolihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Jadi Bu Irma, kalau kita lihat di aturan mengenai pengenaan pajak atas WP UMKM, yaitu diatur ya di Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 ya. Di situ dijelaskan bahwa untuk wajib pajak dalam negeri yang mana peredaran brutonya itu tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dikenakan pajak penghasilan yang sifatnya final. Nah, tarifnya 0,5% atau 0,5% dari peredaran bruto seperti itu. Nah, untuk pengenaan pajak penghasilan yang sifatnya final ini ya dengan tarif 0,5% ini itu ada batasannya, ada jangka waktu tertentunya. Nah, kalau kita lihat aturannya itu ya untuk aturan bagi wajib pajak orang pribadi ya, yang mana dia memiliki batasan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar ya apabila dia sebagai WP UMKM maka ditetapkan 7 tahun ya, 7 tahun pajak. Sedangkan untuk wajib pajak berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma ya, itu jangka waktunya adalah 4 tahun ya. Dan sedangkan untuk wajib pajak badan ya berbentuk perseroan terbatas atau PT ya jangka waktunya adalah 3 tahun ya. Nah, jadi jika wajib pajak itu terdaftar setelah tahun 2018 ya, jangka waktunya itu dihitung sejak wajib pajak terdaftar. Nah, tetapi kalau misalnya wajib pajaknya terdaftarnya sebelum tahun 2018. Nah, maka jangka waktu pemanfaatan tarif PPh finalnya ini itu dihitung sejak tahun 2018 seperti itu. Ya. Nah, dan juga untuk apabila misalkan selama tahun berjalan ya, misalkan omset perusahaan itu misalkan melebihi 4,8 miliar ya, tapi dia belum melewati batasan jangka waktu tersebut. Nah, untuk PPh-nya itu tetap dikenakan 0,5% juga dari peredaran bruto. Nah, jadi sampai akhir tahun pajak bersangkutan. Nah, sedangkan untuk wajib pajak yang misalkan dia memperoleh penghasilan berupa atas sewa tanah dan atau bangunan ya, itu tidak dikenakan PPh 0,5%, melainkan dikenakan PPh-nya 10% yang mana sifatnya final. Nah, jadi menjawab pertanyaan Ibu Irma ya, ini saya akan berikan ilustrasi. Ya, ilustrasinya misalkan gini. Jadi misalkan tahun pertama di tahun 2018 ya. PT Ibu menggunakan tarif PPh 0,5% ya. Nah, tahun kedua 2019 ya, PT Ibu Irma juga menggunakan tarif PPh 0,5%. Nah, tahun ketiga ya, PT Ibu Irma menggunakan tarif umum ya, dikenakan tarif pasal 17 ya, dan juga tahun keempat ya, tahun 2020 dan 2021 itu menggunakan tarif umum. Nah, di tahun kelima perusahaan ibu menggunakan tarif PPh 10% yang mana sifatnya final karena memiliki penghasilan ya, hanya memperoleh penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan. Nah, di sini apakah wajib pajak diperbolehkan ya mengisi SPT tahunan PPh-nya dengan usaha persewaan tanah dan atau bangunan? Nah, ya tentu saja boleh ya, karena ketentuan perpajakan kita tidak mengatur mengenai hal ini. Ya, tapi yang perlu diperhatikan ya oleh perusahaan Bu Irma adalah perusahaan ibu perlu melakukan update ya, perubahan data KLU-nya, klasifikasi lapangan usahanya dengan merubah jenis usaha perusahaan ibu. Ya, dan juga melakukan pembayaran PPh pasal 4 ayat 2-nya ya atas sewa tanah dan bangunan ini.
Jadi misalkan kalau pihak penyewanya adalah bukan pemotong PPh ya, misalkan orang pribadi, maka perusahaan ibu yang wajib menyetorkan dan melaporkan SPT masanya, PPh pasal 4 ayat 2-nya ini. Nah, tetapi apabila misalkan penyewanya adalah pihak pemotong ya, maka yang berhak melakukan pemotongan adalah si penyewa ya. Jadi nantinya bukti potong pajaknya ini akan diberikan kepada perusahaan ibu seperti itu. Nah, dan juga pertanyaan mengenai terkait kerugian fiskal ya. Tadi ibu menanyakan tentang kerugian fiskal, apakah bisa dikompensasi? Nah, jadi untuk terkait kerugian fiskal dari penghasilan yang mana dikenakan PPh final atau misalkan penghasilannya itu yang bukan merupakan objek pajak, itu tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan lainnya yang mana dikenakan pajak berdasarkan ketentuan tarif umum. Nah, dan juga berlaku ya untuk kompensasi kerugian yang mana itu diperoleh dari tahun sebelumnya. Misalkan gini. Misalkan di tahun 2020 dan tahun 2021 ya, di sini ada kerugian misalkan ya, ada kerugian fiskal. Nah, itu juga tidak dapat diperhitungkan dalam pembayaran PPh final atas sewa tanah dan bangunan. Nah, tetapi apabila misalkan terdapat penghasilan yang mana sifatnya tidak final, ya misalkan gini, misalkan perusahaan Bu Irma selain melakukan persewaan tanah dan atau bangunan, tapi ada lagi penghasilan yang mana sifatnya tidak final misalkan. Nah, atas penghasilan yang bersifat tidak final ini ya, untuk kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya itu bisa dikompensasikan ya. Jadi mulai tahun pajak berikutnya yang mana berturut-turut sampai dengan 5 tahun seperti itu. Oke, demikian saya Agus Santolihin, semoga bermanfaat untuk Bu Irma dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.